Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Himika Talk Show. Senang sekali saya, Amelia, dapat menemani teman-teman pada kesempatan kali ini dalam sebuah diskusi yang inspiratif dan penuh pembelajaran. Dan saya Elisa, tentunya sangat senang bisa hadir bersama teman-teman semua. Pada episode kali ini, kita akan membahas berbagai pengalaman dan juga tantangan yang sering dihadapi oleh mahasiswa, terutama mahasiswa keperawatan. Mulai dari perkuliahan, praktik klinik, kesehatan mental, hingga persiapan menjadi perawat yang profesional. Betul sekali, oleh karena itu, jangan sampai melewatkan setiap pembahasan karena banyak sekali insight dan motivasi yang bisa kita dapatkan hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita yang luar biasa. Selamat datang Kak Galuh Pratiwi. Selamat datang sih. Nah, sebelumnya apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Bagaimana nih Baik, Kak baik. perjalanannya ke sini? Macet apa enggak? Enggak sih, enggak macet. Enak Lancar kok. ya? Cuma tinggal lompat aja di sebelah. Oh gitu. Iya. Baik, sebelum memasuki sesi diskusi, boleh Kak Galuh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman Himika? Boleh. Hai semuanya. Semuanya perkenalkan, saya Galuh Pratiwi. Di sini saya sebagai alhamdulillah ya, sedang diamanahi menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yeay. Saya merupakan alumni S1 Keperawatan Unjaya dan profesi nurse Unjaya. Udah. Oke nih Kak, setelah memperkenalkan diri, Kak Galuh udah siap belum nih buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita? Siap. Siap ya. Oke. Siap. Baik Kak Galuh, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Menurut Kakak, apa nih tantangan terbesar yang paling sering dihadapi mahasiswa keperawatan selama menjalani pendidikan? Oke, kalau tantangan terbesar itu sudah pastinya tugas ya guys ya. Tugas, terus ujian, praktik, laporan, terus juga kita kan suka susah membagi waktu nih kan. Tapi tantangan terbesar untuk saya itu malah bukan di akademik, malah justru datang di luar akademik. Itu saya itu kan 3 tahun yang lalu itu saya mengalami cedera ligamen MPFL itu sih yang paling berat menurut saya. Itu terus apalagi operasinya itu kan yang pas bertepatan dengan apa namanya? Ayo apa? Apa tuh? Aku jadi bingung. Apa guys, tebak? Ayo tebak. Betul. 100. Iya, di stase terakhir meneh itu. Aduh ya Allah. Ya, gitu sih, seru. Oke Kak, nah menjadi mahasiswa keperawatan itu tentu identik dengan jadwal yang padat ya. Mulai dari tugas, skill lab, praktik juga ujian. Gimana sih cara kakak tetap semangat ketika menghadapi tugas, skill lab dan juga ujian yang begitu padat Kak? Oke, jujur saya juga termasuk anak yang sedikit overaktif ya. Kalau dosen-dosen bilangnya tuh aku tuh hiperaktif banget gitu kan. Iya. karena aku tuh dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu tuh yang kayak bener-bener yang emang nggak pernah nggak ikut organisasi gitu. Aduh ya Allah. Sampai yang pas waktu SMA itu kan aku tuh ikut ada 4 ekskul guys. Gila. 4 ekskul. Nah terus di Unjaya ini juga aku ada berapa ya? PSM, oke Unjaya, terus apa tuh ya, banyak lah kayaknya ya tuh kan. Nah itu gimana cara aku membagi waktunya, karena kan kita tuh kayak tugas, terus praktek, terus praktikum, belum lagi tutor dan banyak macam hal lainnya itu kan. Itu aku bikin prioritas gitu loh. Nah jadi kalau misalnya nih apa sih yang masih bisa ditunda hari ini, apa yang nggak bisa ditunda hari ini, itu sih kayak gitu. Jadi dibikin jadwal gitu ya Kak? Betul. Walaupun aku juga sering yang kayak melenceng dari jadwal itu, tapi setidaknya kan sudah aku susun gitu, yang mana yang prioritas gitu. Patut dicontoh ya teman-teman ya, biar nggak keteteran. Iya, tidak patut dicontoh untuk menyepelekan tugas. Iya, betul.
Udah siap buat pertanyaan selanjutnya? Udah siap belum? Udah dong. Oke. Jadi selain kemampuan akademik, kesehatan mental juga menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa keperawatan. Apa yang biasa kakak lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama menjalani perkuliahan dan praktik klinik selama menjadi mahasiswa tuh apa tuh kak? Oke, jadi agak sedikit nyeleneh nih kalau aku tuh. Karena kayak menurutku tuh kan kalau misalnya kita udah banyak banget tugas nih ya, kita tuh kayak harus cari ini loh, cari apa namanya? Cari apa? Refreshing, betul, refreshing. Self reward. Bener sih itu guys, sangat apa namanya itu sangat penting banget itu self reward itu. Jadi aku tuh bisa yang kayak 1 minggu itu tuh self rewardnya tuh berkali-kali gitu. Misal nih aku habis ngerjain LP, aku harus self reward, entah beli es krim atau apa gitu. Cuma sekedar duduk di depan ini, di depan apa? Indomaret ya, betul, sambil beli kopi. Betul banget itu. Atau habis akhir stase tuh biasanya kan nanti aku pasti ini ya apa namanya entah makan apa kayak gitu yang bikin kayak aku tahu. Kalau aku biasanya ini sih beli Hot Wheels. Iya suka itu. Tapi walaupun setelah belinya tuh aku tuh yang kayak nyesel gitu. Kenapa sih aku harus beli ini? Padahal bisa buat beli yang lain gitu betul itu. Terus juga aku juga ini kalau misalnya kan kita udah capek di luar apa yang kayak akademik gitu ya. Aku tuh malah justru kadang aku malah ke kampus cuma sekedar say hi sama dosen-dosen, terus salim, terus peluk-pelukan udah. Yang kayak gitu terus cerita ngobrol-ngobrol itu bisa ngecas aku lagi kayak gitu. Kayak aneh kan? Iya kan? Aneh kan? Boosternya beda ya, Gitu. ya. Gitu. Oke. Seru ya. Ya beda sih ini peningkatan moodnya ya. Oke kak, sebelumnya kan banyak banget ya mahasiswa itu pernah mengalami titik lelah selama menjalani pendidikan, apalagi mahasiswa keperawatan ini ya kak ya. Terus apa kakak tuh pernah mengalami burnout atau bahkan merasa ingin menyerah gitu? Terus jika pernah tuh gimana sih cara kakak bangkit kembali dan melanjutkan perjuangannya? Oke, kalau ditanya pernah burnout atau tidak, sudah pasti jawabannya pernah ya guys ya. Terus saya juga pernah, saya rasa juga hampir semua mahasiswa keperawatan tuh pernah ngerasain fase itu gitu. Apalagi ketika jadwalnya padat banget, tugas terus numpuk, terus laporan belum selesai, terus sementara kita tuh harus tetap menjalani kehidupan pribadi dan organisasi gitu kan. Terus saya juga pernah berada di titik merasa sangat lelah banget, baik secara fisik maupun mental, alay banget. Bahkan pernah kayak aku tuh juga pernah sih tanya kayak gini, ini aku tuh bisa selesai nggak ya kayak gitu. Overthinking gitu ya kak ya. Betul, tiap malam tuh itu, gitu kan. Terus terlebih lagi apa ya, ketika harus menghadapi masalah kesehatan tuh kan kayak udahlah kita tuh kan lagi sakit, terus habis itu kena mental, banyak tugas, terus belum lagi kena omongan orang, belum lagi kita mikirin tugasnya kayak gimana, selesainya kapan, terus habis itu apalagi proses pemulihannya tuh lama, yang kayak gitu. Terus kalau ditanya pernah ingin menyerah atau tidak, mungkin saya lebih memilih ingin berhenti sejenak gitu ya. Iya kan? Oh gitu. Daripada Untuk menyerah. pemulihan gitu ya. Daripada menyerah. Oh ya kak, sebelum lanjut pertanyaan nih, aku mau tanya, tadi kan kakak bilang banyak mengikuti organisasi ya di dalam kampus. Boleh nggak sih kak tahu organisasi apa aja sih, terus cerita-cerita organisasi yang pernah kakak ikutin gitu? Mungkin aku bakal lebih banyak cerita yang di ini sih, di PSM. Jadi aku tuh ikut PSM, Paduan Suara ini mahasiswa. Terus habis itu aku juga ikut Oke Unjaya. Terus Oke Unjaya itu organisasi kebudayaan Unjaya itu kan. Terus habis itu aku juga ikut apa ya, aku kok jadi mendadak lupa. Ikut apa lagi ya? Bentar. Hima kebetulan aku nggak ikut Hima. BEM juga aku nggak ikut BEM. Terus habis itu bentar ya, aku lupa aku ikut apa aja sih. Jadi aku juga ikut KSR. Apa itu KSR? Korps Sukarelawan. Korps Sukarelawan.
jadi lupa gimana sih? Ingat-ingat dulu. Ya KSR. Kop Sukarela Parang Merah. Iya itu. Oh ya PMI gitu ya? Atau beda? PMI. Karena aku dari SMP itu ikutnya. Ikut kan kalau misalnya di SMP itu kan PMI itu ada berapa tingkat gitu kan. Nah, kalau misalnya SD itu mula, terus nanti kalau misalnya SMP itu Madya, terus nanti SMA itu Wira, terus habis itu nanti yang pas kuliah itu namanya KSR itu tadi, Kop Sukarela. Berarti kakak dari dulu udah tertarik sama kesehatan ya? Betul. Jadi tau nggak cita-cita aku tuh dulu tuh Apa bukan tuh? perawat. Dokter. Sebenarnya. Kok tahu sih kamu? Iya dokter. Kamu cenayang. Kayaknya cenayang deh. Iya. Bener-bener aku dulu cita-citanya jadi dokter guys. Terus habis itu mau aku ceritain nggak ini tentang Mau aku? dong. Mau. Jadi itu kan yang pas masih SMA itu kan kita ada ini ya, ada yang kayak bahasa Inggris, terus kayak yang after graduation itu loh, yang kayak cita-citanya apa sih setelah lulus SMA gitu kan. Aku tuh kebetulan dari SMA jurusan IPA gitu kan. Nah, terus habis itu kan yang pas di tugas itu tuh aku tuh ini nulis kan kayak aku tuh pengennya jadi dokter, terus aku tuh juga pengennya kuliahnya di Jogja gitu kan, karena Jogja terkenal dengan kota pelajar gitu kan. Terus habis itu ya udah kan kita tuh kayak storytelling di depan teman-teman kita itu kan. Terus aku cerita lah kalau aku pengen ini kuliah di Jogja, terus aku pengen jadi dokter. Terus habis itu nggak lama dari situ ya guys ya, kalian tahu ada orang nih datang, temanku deh kayaknya itu, bawa amplop gitu kan, terus dikasihkan ke ke guruku kan. Terus guruku tuh bilangnya kayak gini, Galuh ini kamu ini loh apa namanya itu udah keterima di kedokteran gitu kan. Kayak shock kan, kayak ini ibu guru ini dia bohong apa gimana, maksudnya kayak aku dibercandain deh kayaknya kayak gitu kan. Terus habis itu ya udahlah ini apa namanya itu enggak ini beneran kayak gitu kan. Terus yang pas aku lihat mapnya itu emang beneran aku udah keterima di universitas, ada 4 universitasnya itu tuh. Aku nggak tahu sih ini apa namanya itu tuh awalnya aku nggak tahu kalau itu tuh swasta ya guys ya, jadi kayak excited gitu, beneran nih aku kedokteran nih kan, keterima di kedokteran gitu kan. Terus habis itu pulanglah nih aku bawa amplop itu kan, terus aku kasih ke ini kan ke ibuku kan. Terus tahu nggak kalian reaksi ibuku apa? Aku dengan excitednya lari-lari bawa amplop kedokteran gitu kan. Kalian tahu nggak apa ekspresi ibuku? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak expect emang. Ya Allah deh, kenapa kedokteran? Sinetron, perasaan sinetron kayak gini deh, kayak gitu kan kayak ini beneran aku diginiin kayak gitu kan, kayak shock, aku tuh shock. Terus dibilang kayak gini, nggak usah kedokteran, ini aja apa itu perawat aja udah kayak mbak sama mas. Jadi mbak sama mas aku tuh perawat kebetulan tuh. Jadi tuh kayak kan aku kan pengennya ini ya beda dari yang lain kayak gitu kan, kayak nggak seru banget nih satu keluarga isinya perawat semua gitu kan. Iya, terus ya udahlah itu jadi kenapa aku memilih itu apa keperawatan. Tapi aku tidak putus di situ, jadi aku masih apa sih namanya, masih berusaha untuk masuk di UGM. UGM itu aku masukin itu, kita dulu apa namanya ya, UTBK ya, SBMPTN kan, itu aku masukin dengan PD-nya kedokteran umum sama kedokteran gigi. Itu pede banget kan. Tapi kayak pernah nggak sih kalian tuh dengar yang kayak gini, bermimpilah setinggi langit jika kalau engkau jatuh berada di antara bintang-bintang. Iya kan? Ya udah ini aku udah di bintang ini kayak gini. Anggap ini bintangnya gitu kan. Udah bintang Unjaya. Udah. Terus tahu nggak kenapa aku pilih Unjaya? Gimana? Terus kan setelah dinyatakan kalau aku tuh nggak lulus di UGM itu kan, sebut merek, nggak lulus di situ kan. Terus habis itu kan aku kan kayak bingung nih kan, ini gimana ya, aku harus melanjutkan hidupku kemana gitu kan, kayak sosok dramatis gitu. Jadi aku tuh cari di Google gitu kan, kayak tulisnya gini, universitas swasta terkeren di Jogja gitu. Yang muncul sih Apa tuh yang muncul? Ya memang sih ada yang atasnya tuh emang ada, cuman kayak bapakku tuh udah yang kayak nggak usah di situ deh dek, Terus ini nih, aku buka lah Unjaya nih kan tadinya kan. Terus
pertama kali yang bikin aku sangat-sangat terkesan di Unjaya itu apa? Kan kampusnya keren ya. Iya. Kan kampusnya keren banget. Aku lebih seneng sama toganya sih guys. Toganya tuh bagus kan, kayak beda dari yang lain gitu, ijo emas kayak ya Allah keren banget gitu. Kayak apa ya, motivasi kita untuk lulus gitu. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Oke. Menurut Kakak nih, kompetensi apa yang paling penting dimiliki mahasiswa keperawatan agar siap menjadi perawat yang profesional di masa depan nanti? Oke, karena saya juga masih masih masa transisi menuju dunia kerja yang profesional. Itu mungkin saya belum bisa berbicara sebagai perawat senior. Tapi dari yang saya pelajari selama pendidikan dunia kerja itu tidak hanya membutuhkan orang yang pintar, tapi juga rumah sakit itu membutuhkan orang yang mau belajar. Bisa bekerja sama, tanggung jawab, terus juga memiliki empati yang tinggi. Terus karena ilmu itu bisa dipelajari, tetapi sikap profesional itu harus dibangun sejak masih jadi mahasiswa. Oke Kak, nah ini mau tanya-tanya tentang PKL nih ya Kak ya. Sebelum PKL kan kita harus memerlukan skill gitu ya Kak yang kita perlukan untuk PKL. Nah skill apa aja sih Kak? Dan mau minta cerita tentang PKL Kakak yang menarik, yang bisa terfikirkan terus gitu Kak. Apa ya Kak ya? Sangat der-der-dor gitu kan. Iya, betul. Oke. Jadi kalau mahasiswa ditanya skill praktek itu kan biasanya jawabannya pasang infus, pasang kateter atau apa gitu kan ya. Tapi terus juga mengukur tanda vital, TTV gitu kan. Tapi menurut aku itu tuh kayak yang itu emang penting sih. Cuman ada yang lebih penting lagi nih. Apa tuh? Menurutku skill yang paling penting itu kita bisa skill yang paling mahal nih. Kayaknya malah bahkan nggak ini deh, makan kayak di kampus kita juga nggak diajarin gitu kan, skill adaptasi sih sebenarnya. Gitu ya. Oke. Penting banget ya Kak Penting itu. banget karena setiap stase itu beda, setiap stase itu berbeda, terus setiap stase juga CI-nya beda, temennya beda, pasien-pasiennya juga bahkan beda gitu kan. Kayak mbak-mbak perawat di ruangannya itu kan juga beda kan, kayak kan kita nggak tahu nih kan orang-orangnya gimana ya kan. Tapi kita tuh kayak harus perlu banget itu ilmu adaptasi SKSD sih kalau kata orang tuh kan, sekenal sedekat. Emang sih aku kayak SKSD gitu, cuman kayak itu ternyata memang sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sih malahan. Terus kalau misalnya kita udah punya skill adaptasi tuh juga kayak skill teknis tuh juga bakal mengikuti kita gitu. Kayak aku pernah punya cerita nih ya. Apa tuh? Kan yang pas masih kalian PKL pertama apa? Semester 2. Iya, baru semester 2. Jadi tuh kan kita tuh kan dulu emang semester 2 kan ininya PKL-nya. Tapi karena Covid itu tuh jadi kayak diundur. Kayak ibaratnya nih hari ini H-1. Terus kan kodenya nih besok masuk nih kan. Tapi kayak tiba-tiba tuh kayak diundur gitu. Bener-bener yang diundur gitu. Jadi kayak ya udah nggak jadi kan. Terus yang pas masuk lah itu tuh di semester 3 kalau nggak salah. Di semester 3 itu aku stase maternitas dan anak. Itu sama apa ya? Kalau kalian apa sih namanya itu yang PKDM. Keterampilan dasar. Keterampilan dasar itu KDK itu. Nah, aku tuh kan kebetulan tuh dapetnya di Seruang, jauh banget kan PKU Muhammadiyah Seruang gitu. Kayak ada lah ya rasa kayak gini. Duh, aku nih di sini udah ngerantau nih jauh-jauh, dapat yang jauh juga sama aku dibuang kayak rasa gitu lah kayak gitu kan, kayak ya Allah jauh banget nih kan aku dapetnya di Seruang gitu kan. Terus ya udahlah kan, mungkin Allah tuh punya jalan yang lain gitu kan. Terus ternyata begitu aku masuk PKL tuh kan kayak seru, ternyata tuh emang seru sih. Terus ketemu juga praktikan lain. Awalnya aku tuh kayak masuk ke perawatan tuh kayak ya Allah, aku tuh sama sekali nggak ada pandangan kayak gimana nanti, palingan cuma nyuntik atau apa gitu kan ya. Tapi tuh ternyata tuh nggak itu doang gitu, kayak lebih dari itu gitu. Kayak kita juga bersosialisasinya banyak kayak gitu kan. Terus habis itu juga awal-awal itu kan kayak aku ngerasa gini, kayak aku tuh ngerasa tertinggal dari teman-temanku. Jadi teman-teman aku tuh kan
rata-rata itu tuh mereka tuh dari SMK kesehatan. Jadi kan punya basic gitu ya. betul, otomatis kan mereka udah punya tahu lah ya, setidaknya tuh tahu dasarnya gitu. Sedangkan aku tuh dasarnya aja nggak punya gitu kan, cuma berlandaskan apa biologi itu kan, yang IPA itu kan, betul. Kayak ya Allah, nggak tahu lah ya, kayak ini kayaknya aku ini deh terlampau jauh deh kayak gitu kan. Terus ya udahlah, tapi kayak dengan aku merasa tertinggal itu aku kayak merasa apa namanya itu ngejar ketertinggalanku gitu kan. Nah, ini mungkin kalau misalnya aku ceritain itu kayak di apaan sih, cuma kayak gitu aja kok ini ya minta temenin gitu kan. Jadi tuh aku tuh paling takut banget dulu awal-awal praktek itu kalau misalnya ini disuruh jaga sendiri, yang kayak bener-bener sendiri kita dari Ujaya satu gitu kan. Kayak kalau misalnya ada temennya kan, kayak kalau misalnya aku kayak gimana nih ini enggak, aku bener-bener sendiri. Iya, terus kayak ya Allah aku nih gimana nih ya, kayak ya udahlah kan. Terus sempet nih aku tuh disuruh Nancy cuma di TV gitu kan, Dek sana ini apa namanya itu di TV ya kayak gitu kan. Terus aku yang kayak udah gimana nih, aku sebenarnya tahu cara nyetel TV, cuman kayak kita tuh kan belum berani gitu kan, kayak bener-bener karena ini bener-bener pengalaman pertama aku terjun di dunia ini, di dunia kesehatan gitu di ketemu pasien langsung kayak mana. Dan sedangkan kan bahasa, dari segi bahasa aja kita beda kan, dari Seruang itu ke Bumen itu kan beda kan, Jawanya beda gitu. Terus ya udahlah kan, aku bilang lah kan ke mbaknya, mbak boleh nggak minta tolong temenin kayak gitu dong. Terus mbaknya langsung kayak, hah, kamu beneran di TV minta temenin? Terus ya kayak kalian tuh nggak apa-apa sih kalau harus minta bantuan orang tuh nggak apa-apa banget ya guys, jangan berpura-pura untuk bisa sendiri dan ini apa namanya itu kuat gitu kan, nggak apa-apa. Terus kan aku bilang lah intinya kayak, iya mbak, soalnya ini pengalaman pertama saya kayak gitu kan, bener-bener pengalaman pertama mbak kayak gitu kan. Cuma Galuh cuma takut ini aja, apa namanya itu salah aja. Sebenarnya mbaknya bilang gini, Dek nggak apa-apa, salah tuh nggak apa-apa, kamu kan juga lagi belajar, cuman kan kayak setidaknya ada mendampingi gitu kan. Karena yang pas itu tuh emang lagi marak banget isu-isu yang perawat dianiaya keluarga pasien. Kan jadi kan kayak kita kedoktrin. Kalau salah. Iya, kita kedoktrin, ya Allah aku takut banget nanti kalau misalnya aku salah kayak gitu kan. Terus, tapi ternyata tidak semenyeramkan itu kok. Malah seru. Terus mbaknya untungnya baik kan, kayak ada mbak-mbak sama mas-mas nurse yang dari univ lain gitu kan, itu adiknya diajarin ya, kayak tau nggak sih hati mungilku langsung bersebar ya, kayak sepele sih, cuman kayak itu tuh sangat membantu banget, bakal aku inget selalu. Itu terus habis itu aku juga punya cerita di PKL itu, ini mau aku ceritain semua nih, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Jadi itu kan awal-awal pertama kan, kalau misalnya aku tuh nggak tahu ya, mungkin karena itu tadi ya SKSD itu tadi ya, jadi tuh kayak setiap aku melewati selesai stase gitu, aku tuh pasti ada salah satu yang kayak entah perawatnya atau apanya gitu yang masih intens sampai sekarang aku tuh berhubungan gitu kan, maksudnya itu berhubungan dalam hal baik ya, kayak ibunya tuh menganggap aku menjadi anaknya sendiri gitu kan, kayak nyes banget ya kan. Itu pasti ada gitu, setiap itu pasti meninggalkan meninggalkan bekas tuh enggak ya, meninggalkan apa? Cinta Itu ya, sampai yang kayak aku tuh ngerasa aku tuh memiliki rumah keberapa ya, berarti banyak banget rumah di setiap RS ini ada rumah nih menurutku kan, kayak seru lah kayak gitu. Habis itu itu kan ini ya yang pas S1, terus masuklah nih ke nurse tuh kayak awalnya tuh aku kayak aduh gimana nih, aku bisa nggak ya ini itu mengatur waktu yang kayak bener-bener kan, kalau kita tuh di nurse tuh bener-bener yang ini praktek terus ya, jadi kayak siklus hidup tuh cuma monoton gitu. Misal nih pagi masuk, terus nanti sore kayak walaupun kita bilangnya tuh siang tuh itu tuh kalian keluar itu udah yang kayak sore mau redup gitu kan, kayak ya Allah ini sore, terus habis itu palingan pulang nanti ngerjain tugas garap LP atau apa gitu, habis itu nanti entah ada ini nih
bimbingan, entah bimbingan si apa bimbingan dosen kan pasti kan kayak, jadi kayak hidup kita tuh cuma kayak gitu aja, lari-lari di situ aja kan kayak gitu. Nah yang pas awal-awal itu tuh aku sempet yang kayak ini apa namanya itu, sebel sama diri aku sendiri gitu. Kayak aku sampai bilang kayak gini, Joli ini kenapa sih perasaan aku yang pas S1 tuh dulu aku beneran yang kayak bisa ini manajemen waktunya gitu. Jadi aku yang pas S1 tuh pernah ini, misalnya pagi aku masuk pagi nih, terus kan nanti sore pulangnya sore. Sore itu kita tuh nanti ada, kebetulan kan karena aku tuh ketua PSM tuh kan. Iya. Jadi tuh kita tuh kayak setiap bulan ada rapat koordinasi ketua gitu kan. Kayak baliknya langsung rapat koordinasi. Habis dari rapat koordinasi nanti belum lagi nanti yang dosen satu ini kan yang kayak penelitian gitu. Galuh ini udah selesai belum kayak gitu kan, kayak ya Allah, sampai kita tuh, aku dulu tuh pernah nemenin beliau itu sampai kayak kita tuh di kampus sampai jam 3 malam guys. Kayak yang bener-bener kita di depan laptop kayak sibuk masing-masing gitu, kayak seru sih sebenarnya, cuman kayak ya Allah, kalau diingat-ingat tuh seru banget gitu, pengen lagi gitu. Terus habis itu sampai sekarang sih aku masih bantuin ini beliau itu kan. Nah terus habis itu balik lagi kan ke nurse kan. Nah itu kayak kok bisa gitu, aku tuh nggak ini, ternyata aku belum bisa beradaptasi di itu kan, di jadwal nurse itu. Karena kayak awalnya aku kayak ngerasa gini, nggak apa-apa deh kayaknya kalau misalnya aku ini apa namanya itu agak melenceng dikit, karena kayak wajar nggak sih kalau misalnya itu kita masih baru kan ya, masih baru, jadi wajar kalau misalnya nggak bisa manage waktu kayak gitu kan. Terus ya udahlah, kedapetan pula yang pas apa stase pertama itu kan stase KDP. KDP itu keperawatan dasar profesi. Itu aku dapet di Bangsal Bedah kan. Kebetulan juga itu aku kan emang dari sebelumnya itu emang udah direncanain bakal operasi gigi. Iya. Jadi tuh kayak aku tuh bingung gini ya. Ini aku habis operasi gigi nih. Ini mau langsung masuk nggak ya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya aku tuh udah izin ke dosennya gitu kan, kayak ibu kayaknya Galuh belum bisa masuk hari ini kayak gitu kan. Terus ini. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Terus kalian tahu apa yang terjadi? Apa tuh? Aku tuh apa namanya mana ya jam nggak ada. Aku tuh jam 10 apa jam 11 itu operasi. Keluarnya itu jam setengah 12. Jam 1 itu ada presus presjur. Kalau di nurse itu ada presentasi kasus sama presentasi jurnal kan. Itu kan kayak jadi kan kayak kita aduh kalau misalnya nggak datang nanti ini nggak tanggung jawab banget ya kan. Terus ya udahlah. Jadi aku tuh nggak jadi izin. Jadi aku tuh masih dalam pengaruh bius. Aku pakai masker. Yang sini masih sumpelan apa namanya? Kapas itu. Terus aku cuma diem aja. Sampai si ayah aku bilang kayak gini, Galuh kamu kenapa kok tumben hari ini diem aja? Nggak apa-apa Pak kayak gitu. Kayak tau nggak sih? Kayak yang belpasi, kalian tau belpasi yang separuh kayak stroke gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kayak gitu. Masih kebas gitu ya ininya. Masih kebas. Gerakin. Aku itu yang kayak nggak apa-apa lah, kayaknya aman nih ya aku masuk kan. Kayak kebetulan aku juga masuknya tuh masuk siang itu, kayaknya lanjut aja jaga deh kayak gitu. Tapi kok lama-lama kok biasanya hilang, kok makin sakit ya kayak gitu kan, kayak aduh gimana nih ya. Terus ya udahlah nggak apa-apa, kebetulan kan kita tuh aku tuh diresepin anti nyeri kan, aku minum lah anti nyeri itu kan. Habis isya guys, kalian tahu apa yang terjadi? Aku alergi. Ternyata alergi anti nyerinya itu anti nyeri. Kayak ini beneran aku alergi ini kayak gitu kan. Awalnya aku nggak tahu kan, itu tuh malah kalau nggak salah mbak perawatnya deh yang bilang kayak, Dek kamu kenapa bentol gitu Dek? Ini perasaan nggak ada nyamuk di sini kan? Iya, bener-bener di muka, semuka gini kan sini, terus sini kayak, hah? Emang iya, awalnya kan aku belum ngeh gitu kan kalau aku tuh ini apa namanya itu alergi itu kan. Jadi kayak gatalnya tuh nggak kerasa gitu. Setelah aku ngaca yang pas aku ini cuci tangan, kenapa muka aku jadi kayak gini? Jadi tahu nggak sih kalian tuh kayak habis dipukulin sekampung itu loh, kayak bentol bengep gitu. Kayak kok muka aku kayak gini, sampai aku tuh melek tuh kayak, hah? Kok kayak gini ya kayak gitu. Terus sampai yang kayak membikin histeris orang-orang lah kan. Terus ya udah dek sana ke IGD dulu. Terus
Kalian tau nggak yang pas aku di IGD ya, begitu aku datang gini, karena aku bingung nih ya kan kayak gini, ini kemana nih ya? Karena bukan ini kan, bukan dapat di IGD kan ininya tugasnya kan kayak terus mbak-mbak nih ada nih mbak-mbak datang, kenapa dek kayak gitu kan, Bu saya ini habis operasi gigi tapi langsung masuk terus minum antibiotik terus ini kayak gini apa namanya itu alergi kayak gitu ternyata. Terus oh ya udah ini duduk aja dulu di tempat tensi. Aku duduk gini. Terus yang bener-bener yang kalem gitu kan kayak duduk diem aja kan. Terus dokter nih lewat. Mbak kamu ngapain? Intinya kayak dikira aku tuh jaga di situ lah kayak gitu kan kayak Mbak kamu ngapain untuk pasien dulu ya kayak gitu. Terus aku yang cuma aku juga pasien dok kayak gitu kayak terus mbak-mbaknya tuh bilang mbak perawatnya, dok itu juga pasien dok kayak gitu. Terus yang kayak dokternya bilang, hah emang iya dok kenapa kamu ini dok alergi, udah ditensi dulu udah masuk dulu ya, ini masuk di dalam tuh kan dipantau tuh kan. Aku sampai yang kayak tau nggak sih udah yang kayak aduh sesek gitu loh, kayak itu tuh kayak aku tuh kayak berasa berdosa sekali guys. Jadi kayak aku pakai baju ini ya, pakai baju praktek tapi tiduran di bed itu kan. Terus kayak pasien-pasien tuh pada ngeliatin gini, ini orang aneh nggak sih kayak masa kan ini ya perawatnya yang tumpeng gitu kan, kayak malu aku jadinya kan. Terus habis itu ya udah deh aku balik ke bangsa lagi, udah selesai kasih obat. Terus habis itu masuk ke stase anak nih. Iya stase anak kan. Habis itu kan itu tuh kayak apa ya, masih 1 mingguan lebih kan ininya apa tuh efeknya tuh kan. Nah terus habis itu kan masuklah nih di stase anak. Jadi aku tuh kayak ibunya tuh mungkin terlalu excited gitu kan ini ketemu dengan aku. Jadi itu hari terakhir aku di stase anak. Nah jadi ibunya tuh dari sana tuh, aku tuh dari sini baru buka kayak masuk dari pintu mau masuk ke pintu ruang istirahat perawat gitu kan. Terus yang pas aku masuk ibunya ngeliat aku kayak ibunya excited, hah Galuh kamu masuk pagi? Iya ibu juga masuk pagi. Iya loh sama dong alhamdulillah. Terus kan kita ini nih awal lari-larian kayak ala-ala India itu kan lari-larian. Terus kita bertemu lah di tengah-tengah karena aku tuh nggak seimbang jalannya, jadi kayak aku tuh kejeduk gini kan, apa kayak jatuh gitu kan. Terus aku tuh ketimpa ibunya, dadaku tuh sumpah ya sakit banget. Cuman kayak aku tuh sampai kayak kok sakit banget, apa ada fraktur ya kayak sampai aku kepikiran gitu kan. Terus tapi itu tuh kayak masih aman sih, masih overall aman. Nah terus habis itu masuklah stase, besoknya kan stase jiwa nih kan, stase jiwa. Di stase jiwa itu kan kita sebelum masuk ke bangsalnya kan kita orientasi dulu kan ceritanya tuh. Itu bener-bener yang 1 hari full kita orientasi. Terus aku tuh kayak gini, kok sakit banget ya? Aku gerakin gini kan sakit banget ya? Apa gara-gara yang kemarin kan kayak gitu. Terus aku memutuskan apa coba? Aku ke IGD itu RSJ kan ya. Aku ke IGD terus kata mbaknya gini, Dek, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Aku batin kok, jangan-jangan aku dikira-kira. Takut kan? Terus dibilang kayak gini, jangan-jangan kamu anxiety ya? Gara-gara mau pertama kali masuk RSJ gitu kan, takut sama itu kayak gitu lah. Betul. Terus habis itu masuk ke gerontik, itu juga aku masih yang recovery, bukan recovery sih, malah belum operasi itu. Langsung aja lah ya yang pas cerita aku operasi ini ligamen yang kataku itu. Jadi sebenarnya aku tuh emang udah ke diagnosa kalau ruptur kan, ligamennya tuh ruptur. Nah, cuman kayak aku tuh masih olahraga, terus masih ngegoes, terus habis itu lari-lari, pokoknya banyak lagi guys ya, banyak lah. Terus habis itu ujung-ujungnya kan setiap kita kalau misalnya dorong pasien itu kan
Kalian tahu nggak sih ada yang itu yang Oh, yang buat ini yang kepalanya. kepalanya itulah. Nah itu tuh kan kaki aku tuh kan selalu kejeduk-jeduk itu Oh, ya, iya. jeduk. Nah itu terus habis itu kayak kayak makin memperparah lah intinya kayak gitu. Terus habis itu aku operasi. Terus yang pas habis operasi itu aku masuklah stase gadar. Itu aku udah izin kayaknya 1 bulanan deh aku izin saat itu. Sampai 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 aku tuh kayak hampir ketinggal gitu loh, ketinggal ininya, ketinggal apa namanya, ketinggal stasenya sama teman-temanku. Jadi teman-temanku udah pada selesai, aku tuh baru masuk stase itu gitu kan. Kayak kalian bayangin ya, aku tuh ya pakai kan kalau misalnya habis operasi ligamen itu kan ada yang kayak knibris, tau nggak knibris yang untuk penompang kakinya lah itu. Nah terus habis itu kan sama pakai krek. Itu tuh aku di IGD. Nih ya ini apa namanya itu? Apa ini namanya? EKG ini. Aku tuh pakai krek sambil dorong EKG gitu loh, sampai pasiennya gini. Mbak sakit juga. Kayak ya Allah. Sama-sama sakit gitu ya. Iya kayak gitu kan, kayak malu gitu. Udah itu. Banyak sih kalau misalnya mau diceritain tuh banyak banget. Kayak ibaratnya tuh setiap stase ada tragedi, cuman itu aja sih yang paling Ini baru berkesan. sisi kecilnya aja ya cerita-ceritanya. Ya. Sekelumit, Sekelumit. sefruit. Sebuah iya itu. Oke. Seru banget. Oh, aku juga ini ada cerita. Jadi itu kan kian aku kan dulu ambilnya KMB. KMB itu tuh kan kita kan kalau misalnya kian ngambilnya di stase itu kan. Nah, jadi tuh kayak aku tuh udah pede banget lah bakal ambil apa namanya itu kasus ini gitu kan. Udahlah bikin bab 1 2 3 udah selesai. Terus habis itu ya namanya ini ya apa namanya itu mungkin tidak sesuai dengan ini kita kan, terus jadi kan kayak apa namanya yang pas aku ngajuin etik ke RS-nya itu tuh ini gak di ACC. Oh gitu. Jadi ganti judul. Jadi aku ganti judul deh. Dari awal berarti ya Kak ya. Iya, itu aku bener-bener yang kayak Tapi namanya itu, kejar down maksudnya. banget. Alhamdulillah Kejar kekejar ya. ini udah udah bisa terlewati. Itu aku bener-bener yang kayak itu kan kayak stresnya tuh numpuk gitu loh, paham nggak sih kayak Iya. udahlah stres nurse, terus habis itu aku juga yang ini kan yang kaki ini mau operasi itu, terus habis itu juga ini apa namanya tuh kiannya kayak gitu. Jadi kayak wajar nggak sih guys kita tuh sebagai manusia yang yang biasa gitu kan mengalami fase down gitu kan. Jadi aku tuh down banget saat itu sampai aku ada di titik yang kayak kan karena aku tuh udah ini ya udah deket banget sama perawatnya di situ kan, jadi kayak yang pas aku lagi kontrol terus habis itu ternyata aku itu tuh bener-bener yang kayak kontrol nih ya, terus dinyatakan kamu harus operasi gitu kan, kamu harus operasi. Down kan kayak shock gitu kan. Pikirannya dari kemana-mana. Terus habis itu dapat lah WA kalau notif kalau misalnya itu nggak di ACC, intinya kayak nggak di ACC lah kayak gitu kan, karena itu harus kalau misalnya mau mempertahankan itu aku harus apa kayak sertifikasi gitu loh, apa ikut pelatihan kayak gitu, dan itu pun juga kayak cocoknya untuk S2 gitu dibilangnya. Terus ya udah aku memutuskan itu, terus aku datanglah ke Bangsal yang sebelumnya nih kan, kayak aku cuma diem aja. Terus karena yang sebelumnya nih aku nih cuma hai isinya hidupku tuh hai tok, itu tuh kayak pada bingung kan, kayak ini orang kenapa, Galuh kamu kenapa ya, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apanya tuh sambil nangis gitu loh, kayak ya Allah sakit banget ya kan, kayak sambil nangis dibilang kayak gini, iya nggak apa-apa nih. Terus habis itu udah bilang, tahu nggak sih Galuh ini kiannya nggak di ACC, dibilang kayak gitu. Terus udah nangis udah yang bener-bener udah minum ya kayak gitu kan, minum dulu udah tenang nih kan. Terus sampai yang kayak ibunya tuh kayak gini, udah nggak apa-apa, digelar digulung, paham nggak maksudnya? Gimana tuh? Ya, intinya kayak yang udah ya udahlah kayak gitu. Kalau misalnya yang udah ini digelar digulung kayak piker itu loh, kayak misalnya udah ya udah ditutup terus buka lembaran baru kayak gitu kan. Itu kayak gitu, terus ya itu terus aku yang kayak ya udahlah mengikhlaskan. Awalnya emang berat banget ya. Terus ya Sabar ya. terima kasih.
Kita sesi curhat. Itu apalagi ya? Aku punya apalagi ya? Mungkin ini sih saran untuk kalian tuh kalau misalnya ini ya, kalian harus kalau misalnya ada jadi probandus, kalian harus ikut probandus jadi probandus. Kita harus jadi probandus karena probandus itu tuh banyak manfaatnya. Kalau misalnya nih, kalian semester berapa? Semester 2 kan tuh. Semester 2 loh guys. Semester 2 itu kan nanti kan otomatis bantuin jadi probandus kakak tingkatnya. Terus kalian kan bisa lihat tuh, oh ternyata nanti aku belajar ini. Gitu. Itu ada yang itu tuh kakaknya tuh. Itu korban. Terus habis itu apa lagi ya? Ada lagi? Banyak lah. Udah lah banyak lah pokoknya. Kayaknya kalau misalnya mau diceritain semua nih durasinya nanti nggak cukup ya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk cerita. Agak aneh tapi bingung kayak gitu kan. Itulah pokoknya. Luar biasa sekali ya jawaban dan pengalamannya Kak Galuh selama PKL di rumah sakit ya. Sekarang kita memasuki sesi interaktif. Kami persilakan kepada teman-teman dan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber Kak Galuh. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Boleh. Maju dong. Di sini kamu Aku pangku nih. Di pangku. Baik, bisa perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Hai. Baik, kenalin aku Tia. Jadi aku mau tanya Kak, tadi kan Kakak cerita tuh kalau dari awal tuh Kakak mimpinya tuh jadi kedokteran kan, Gede. di dokteran. Terus habis itu mau gak mau Kakak ya sesuai jalan mungkin di keperawatan. Pernah gak sih Kak di perjalanan di tengah-tengah Kakak kuliah di keperawatan tuh kayak masih denial, kenapa ya aku nggak di kedokteran? Terus habis itu gimana cara Kakak kalau misal ada di fase tersebut gitu? Udah. Oke, jadi jujur ya waktu itu tuh emang kayak rasanya tuh kayak sedih banget gitu, sedih, haru. Karena UGM memang itu tuh menurutku salah satu kampus impianku ya guys. Terus udah lama juga kan pengen di UGM, ternyata tidak tercapai, tapi tidak apa. Terus yang pas awal-awal itu emang sih aku tuh juga membayangkan ya kayak kayaknya seru deh kalau misalnya aku ini apa namanya itu di UGM gitu kan, terus kayak tahu kan banyak lah serunya kayak gitu kan, membayangkan hal-hal yang sangat indah melihatnya tuh kan. Tapi kan kita nggak tahu ya nanti kalau misalnya nih aku udah masuk di UGM ternyata nggak sesuai ekspektasiku kayak gitu kan, mungkin kan emang jalanku di sini kayak gitu. Terharu banget. Terus mulai dari kuliah kalau misalnya kuliah di sana terus jadi dokter kayak membayangkannya seru banget gitu, tapi nggak tahu lah ya kan nanti kalau misalnya kita memang beneran jadi di situ kan. Jadi ketika hasil itu tidak sesuai dengan harapanku tentu ada rasa kecewa. Terus kayak, dan menurutku itu wajar sih, kita juga kan itu nggak perlu berpura-pura kuat. tidak selalu untuk berpura-pura kuat, pura-pura tidak sedih, karena kayak ketika mengalami kegagalan itu sebuah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus tapi setelah beberapa waktu tuh ya, itu aku tuh udah mulai menerima. Jadi tuh sebenarnya aku tuh pengen ikut jalur lain gitu kan, kayak utul kayak gitu. Cuman kayak kemarin itu karena COVID sih, kembali lagi karena COVID itu kan. Jadi aku tuh nggak bisa kesini gitu kan. Kayak sebenarnya bisa, cuman kayak rumit gitu, ribet gitu kan. Terus ya udahlah. Terus habis itu kayak lama-lama juga kayak mikir gini, ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu kan, dijalanin dulu aja. Siapa tahu tahun depan bisa ini, siapa tahu tahun depan bisa nyoba. Tapi nih udah tahun depan nih kayak mikir lagi nih, aduh di Unjaya nih uangnya yang udah kita kasih Unjaya nih banyak juga kayak gitu kan. Jadi kayak sayang. Terus habis itu
Terus kayak beberapa waktu tuh aku tuh kayak sempet kepikiran gini sih, kayak bertanya-tanya sama diriku sendiri kan, kayak apakah tujuan hidupku tuh hanya untuk UGM kayak gitu. Oh, bohong. Terus apakah saya ingin tetap melanjutkan apakah saya tidak ingin melanjutkan kehidupan karena tidak keterima di UGM? Itu. Terus kan ya udah, terus kan aku juga ingin tetap melanjutkan pendidikan dan mengembangkan di bidang kesehatan ya kan. Itu. Terus nah dari situlah aku melihat bahwa mungkin jalannya emang berbeda, nggak di situ. Karena kayak mungkin emang udah jalanku ya guys, udah takdir kayak gitu ya kan. Coba bayangin kalau misalnya aku nggak di sini nih. Coba kalau misalnya aku nggak di sini, nggak mungkin kan kalian ketemu aku. Apalagi itu nggak mungkin kan aku jadi probandusmu. Seneng kan, seneng. Iya seneng banget emang. Terus ya udah akhirnya aku melanjutkan di keperawatan Unjaya. Awalnya mungkin nggak sesuai rencana ya, tapi kayak makin kesini aku tuh kayak makin lihat kayak ternyata kalau aku di sini aku bisa kenal ini, bisa kenal itu, bisa kenal Mika, bisa kenal Miko, seneng banget itu. Terus kan kita nggak bisa jadi circle gitu kan, kayak banyak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lebay. Terus juga ini ternyata tuh di sini tuh aku tuh belajar nggak belajar yang kayak teori tok gitu loh, ya kan? Yeah. Kalian juga ngerasakan nggak cuma teori tok gitu kan? Kita juga belajar ini, apalagi di keperawatan itu kan ada pengabdian masyarakat, penelitian kayak gitu kan, terus juga praktek klinik, terus habis itu juga kepemimpinan, itu organisasi, seru banget tuh kan. Terus sampai akhirnya aku dipercaya menjadi ketua ikatan alumni Unjaya. Coba kalau aku nggak di sini nggak mungkin aku jadi ketua alumni ya kan? Jalan nggak? Belum. Jangan kayak gitu, ini masih merintis. Kan baru berapa hari, maksudnya baru berapa lama pemindahan itu. Mana belum sertijab kan? Diam kau. Terus itulah. Nungguin ya. Udah. Aku ada satu pertanyaan lagi kak. Apa? Kalau kakak tadi kan bilang ngomong-ngomong soal bidang kesehatan kan udah peminatannya kakak. Nah terus kan kesehatan tuh bisa dibilang tuh kayak hektik banget kan, terus capek juga praktiknya, PKL, tugas dan sebagainya gitu. Kan kakak juga udah pernah tuh bilang tadi kayak bisa nggak ya sampai selesai gitu kan. Terus habis itu pasti ada dong kayak argumen dari luar kayak kenapa sih mau di kesehatan kan gajinya gini gitu kan. Nah itu kakak pernah nggak sih kayak aduh nyesel banget gajinya cuma segini, atau enggak kakak ada nggak pemikiran buat pindah profesi gitu, maksudnya tetap kan kakak udah lulus nih, terus kakak aduh mau ke yang lain aja gitu. Jadi tuh ini ya, cerita dulu dikit ya guys. Jadi aslinya tuh aku tuh anak seni. Anak kesenian, maksudnya aku seneng seni gitu loh. Karena bapakku tuh emang seni ininya. Tuh bapakku dulu guru seni. Terus habis itu aku tuh juga sempat ada kepikiran pengen masuk ISIKAN dulunya awal-awal. Cuman kayak mungkin karena bapakku tuh udah pernah di seni ya, jadi kayak dibilang kayak gini. Mending yang lain aja kayak gitu lah intinya. Terus ya udah makanya aku memilih ini kayak gitu. Karena kayaknya dari hati juga deh itu. Ini apa nih, kesehatan itu kan kayak menurutku kesehatan itu sangat mahal gitu, maksudnya tuh mahal duitnya, mahal ininya, walaupun gajinya gitu. Terus kayak yang pas aku tuh mikir lagi sih, kayak awalnya emang ada kepikiran kayaknya apa aku ganti jurusan gitu kan, cuman kayak mikir lagi gini, kalau misalnya kan aku ini kan hobinya di sini ya, kayak gambar, melukis, terus habis itu aku juga senang apa namanya
nyanyi itu aku seneng, cuma seni yang berbau-bau seni itu aku seneng lah pokoknya. Tapi kayak aku mikir lagi kalau misalnya nih ya mempertahankan memilih hobi itu untuk menjadi apa namanya mata pencarian utama aku gitu. Kayaknya kalau misalnya aku burn out, aku perginya kemana gitu, kayak bingung nggak sih? Iya, benar-benar. Nah tapi kalau misalnya aku tetap di kesehatan kayak gitu kan, di perawat gitu. Kalau misalnya aku lagi ini burn out, aku kan bisa ini menyalurkan ke hobi-hobiku kan, kayak gitu. Jadi aku nggak pernah menyesal sih masuk kesehatan. Udah cinta banget ya sama Serem, cinta. cinta banget deh. Itu. Apalagi sama itu tuh KMB tuh. Kalian sayang nggak sama KMB? Cinta kan? Cinta kan? Cinta, apalagi kemarin aku juga pakai algi bangsal KMB kan? Iya. Oh, kan emang KMB seseru itu gitu kan? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin udah cukup pertanyaan dari aku ya Kak, terima kasih banyak udah sharing dan bikin aku tadi juga kayak di tengah-tengah mungkin aku juga ngerasa kayak apalagi kemarin habis PKL kan, jadi kayak oh ternyata capek banget ya gitu, ternyata kayak wah hektik banget gitu, apalagi tugas-tugasnya dan sebagainya, tapi pasti kan baru semester 2, terus habis itu mungkin lebih hektik lagi nanti apalagi Iya, di profesi betul. nurse kan, jadi ya terima kasih, itu mungkin bisa buat aku motivasi sih. Siap. Sini peluk dulu. Semangat. Iya, semangat ya. Baik, terima kasih kepada Kak Tia sudah memberikan pertanyaan. Bisa kembali ke tempatnya lagi. Siap. Kalau ada apa-apa cerita ya ke saya ya. Oke, pertanyaan dari Tia tadi bagus sekali ya, sudah lumayan menginspirasi kita ya Kak ya. Oh ya Kak, ini sebelum kita mengakhiri acara ini, kami itu ingin meminta satu kalimat motivasi atau pesan inspiratif yang dapat selalu diingat oleh mahasiswa, terutama mahasiswa keperawatan nih Kak. Iya. Kayaknya nggak cuma satu kalimat deh nih, kayak Oke, satu boleh. paragraf mungkin ya. Boleh. Oke, dulu mungkin saya pernah memiliki mimpi, menjadi dokter, hidup membawa saya ke jalan yang berbeda, dan akhirnya saya masuk ke keperawatan. Nah, di tengah perjalanan saya bertemu dengan banyak tantangan, kegagalan, sedih ya, dan kelelahan, bahkan harus menjalani operasi yang membuat saya belajar arti kesabaran dan ketahanan. Kalau ada suatu hal yang mungkin ingin saya sampaikan hari ini, mungkin ini kalimatnya ya. Tidak semua mimpi akan berjalan sesuai rencana. Tidak semua perjalanan akan mulus, tetapi bukan berarti perjalanan itu gagal. Terkadang Tuhan tidak mengubah tujuan kita, hanya mengubah jalannya. Belum selesai. Jadi jangan takut jika hari ini hidup kalian tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Tetaplah belajar, tetaplah berjuang, tetaplah berproses, dan tetaplah percaya pada proses itu sendiri. Karena mungkin beberapa tahun lagi kalian yang akan berdiri di sini menceritakan kisah kalian. Oke, Asking. Oh iya, satu lagi pesan untuk kalian. Kalau misalnya kalian ada apa-apa, kayaknya ini deh, kalian harus punya teman curhat. Ya karena itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mental kita. Terima kasih teman-temanku. Baik, Gak usah nangis. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Galuh Pratiwi atas ilmu, pengetahuan, cerita pengalamannya, serta motivasi yang telah dibagikan kepada kami Himika Talk Show hari ini. Ya, semoga seluruh pembahasan yang telah disampaikan dapat menjadi bekal, penyemangat, dan juga inspirasi bagi mahasiswa keperawatan untuk terus berkembang dan juga menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Saya Elisa. Dan saya Amelia. Sampai jumpa di kegiatan Himika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelukan.